Selamat malam, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Destri Silvin Tamat, merupakan fresh graduate Teknik Industri dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Saya sangat tertarik dengan posisi yang ditawarkan, yaitu manufacturing, karena saya memiliki kemampuan dan pemahaman mendalam pada bidang yang ditawarkan, khususnya metalurgi serbuk. Dengan pemahaman mendalam dan kemampuan yang saya miliki, saya yakin dapat berkontribusi dengan baik pada pekerjaan yang akan diberikan kepada saya nantinya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan lebih mendalam tentang metalurgi serbuk. Yang pertama ada konsep dasar metalurgi serbuk. Metalurgi serbuk adalah serbuk logam yang dipadatkan menjadi bentuk yang diinginkan dalam bentuk kompleks dan dipanaskan tanpa meleleh untuk membentuk padat. Proses ini melibatkan produksi bubuk logam diikuti dengan pencampuran, pemadatan, dan sintering bubuk. Logam yang paling umum digunakan yaitu besi, tembaga, aluminium, timah, nikel, titanium, dan logam tahan api. Selanjutnya yaitu ada proses metalurgi serbuk. Proses metalurgi serbuk dibagi menjadi 4 tahap utama. Yang pertama ada produksi bubuk. Produksi bubuk dilakukan dengan menggunakan metode penggilingan, atomisasi, dan reduksi kimia. Penggilingan melibatkan penggilingan pemotongan logam yang lebih besar menjadi lebih kecil. Sementara atomisasi menggunakan gas atau air berketekanan tinggi untuk memecah logam menjadi tetesan kecil. Reduksi kimia melibatkan penggunaan reaksi kimia untuk menghasilkan bubuk halus dari oksida logam. Yang kedua ada pencampuran. Selanjutnya, serbuk logam dicampur dengan aditif seperti pelumas dan pengikat. Yang ketiga ada pemadatan. Setelah pencampuran, logam bubuk dimasukkan ke dalam cetakan dan dipadatkan di bawah tekanan tinggi. Proses ini menghasilkan pembentukan yang merupakan bentuk hampir besi dari komponen akhir. Yang selanjutnya adalah sintering. Sintering adalah proses di mana padatan bubuk dipanaskan dalam tungku atmosfer ke suhu di bawah titik leleh, tetapi cukup tinggi untuk memungkinkan ikatan dari partikel individu. Selanjutnya yaitu penyelesaian. Ini merupakan gambar dari proses metalurgi serbuk. Dan ini ada skema proses metalurgi serbuk. Ini merupakan gambar proses metalurgi serbuk, yaitu ini ada metode atomisasi, yang ini penghancuran, yang ini untuk pemadatan, dan yang ini untuk sintering. Yang selanjutnya ada aplikasi metalurgi serbuk. Metalurgi serbuk di bidang otomotif biasanya digunakan untuk membuat roda gigi, bantalan, komponen mesin, dan lain sebagainya, karena memiliki kekuatan dan ketahanan terhadap aus. Selanjutnya dirgantara. Pada bidang ini metalurgi serbuk digunakan pada pembuatan bilah turbin, suku cadang mesin, dan komponen struktural yang memiliki ketahanan suhu tinggi, ketahanan leleh, dan ketahanan korosi. Yang ketiga ada pada bidang kesehatan, yaitu instrumen bedah, prosentik, dan implan lutut. Dan masih banyak lagi aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam pembuatan ponsel. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan dari metalurgi serbuk. Keunggulan metalurgi serbuk yaitu bahan dan limbah yang diminimalkan,
Yang kedua, kemampuan untuk mengubah properti akhir. Yang ketiga, memproduksi komponen yang presisi dan kompleks. Yang keempat, melewati proses finishing serta menerapkan otomatisasi. Kekurangannya yaitu dibatasi oleh ukuran dan bentuk, mahal dan tidak efektif dalam jumlah kecil. Kepadatan bervariasi berdasarkan pemadatannya. Ini tadi gambar aplikasi metalurgi serbuk. Yang terakhir yaitu ada teknologi metalurgi serbuk. Serbuk metalurgi terdiri dari beberapa teknologi berbeda untuk membuat komponen semi padat dan padat penuh. Proses metalurgi serbuk konvensional yang disebut sebagai press and sinter digunakan untuk produksi pembawa planet. Bagian gunting beda yang ditunjukkan di gambar sebelumnya dibentuk melalui proses metal injection molding atau MIM, diproduksi melalui hot isotonic press atau HIP, sedangkan batang penghubung diproduksi menggunakan powder forging atau PF. Sementara itu, untuk teknologi terkini dari metalurgi serbuk yaitu ada metal additive manufacturing. Ini dia tidak hanya menggunakan logam sebagai bahan utama, dia menggunakan pencampuran dari material lain, misalnya keramik. Nah, sekian penjelasan mengenai metalurgi serbuk dan aplikasinya serta metode yang digunakan dalam metalurgi serbuk. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.